Magang sejatinya sudah menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mahasiswa tingkat akhir maupun mahasiswa yang baru saja lulus wisuda untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, potensi, dan juga kompetensi mereka di dunia kerja. Namun sangat disayangkan, masih banyak sekali universitas ataupun spesifikasinya kejurusan yang belum menerapkan sistem wajib magang untuk mahasiswanya. Padahal jika dilihat, ini akan mampu untuk meningkatkan koneksi universitas maupun mahasiswanya yang akan mencari kerja kemudian hari. Nah, berikut ini di video akan disampaikan beberapa list tempat magang yang mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk tempat pilihan magang kalian. Oke, jadi sekarang gue udah punya recommendation list untuk tempat magang dan mudahan ini bisa jadi rekomendasi yang tepat untuk kalian ketika nanti akan menentukan tempat magang yang cocok ataupun yang sesuai dengan passions dan topik yang kalian segani. Dan to be noted, this is one thing video, so kalau ada salah kata, salah pemahaman, salah pengertian dipahami saja dan dimaafin karena gue males banget untuk take video lagi dan ini udah yang berkali-kali nih. Jadi kita mulai aja langsung dari international level. Nah, kalau untuk level internasional ini gue langsung nyaranin ke United Nations. Nggak ada pilihan lain selain ini karena this is the right choice untuk anak-anak hubungan internasional. Karena di UN agency kalian bisa pilih UN yang punya passions dan topik yang sesuai dengan kalian. Nah, konon katanya kalau kalian involved di UN walaupun hanya sebagai intern, kalian akan mudah untuk bekerja di UN. So, give it a try. Ngomong apa sih? Give it a try. Gitu sebenarnya. Nah, kalau ada yang tanya kira-kira Sandi pengennya di mana sih kalau involved di UN? Tentunya gue langsung prioritasin UNDP ya, United Nations Development Program, karena skripsi gue juga kemarin berbicara tentang UNDP dan gue juga suka dengan development goals dan national development strategy gitu. So UNDP will be my priority. Selain itu ada pilihan UN Habitat dan ada UN Culture. Ya, itu akan menjadi pilihan yang akan gue ambil ketika nanti involved di UN. Dan yang selanjutnya kita langsung ke tempat magang yang basisnya organisasi regional, dan ini ada dua. Kebetulan dua-duanya gue pernah magang di situ. Yang pertama ada ASEAN Interparliamentary Assembly. Ini masih di sini ya. Dan gue sangat rekomendasiin banget ini AIPA ke kalian karena daily tasknya itu benar-benar HI deh. Kalian akan bisa dengan isu-isu yang sedang hangat, tidak hanya terjadi di ASEAN tapi di international level karena AIPA juga ada kerjasama dengan organisasi-organisasi di luar. Jadi ketika mereka melakukan riset, maka risetnya itu akan berhubungan juga dengan global issue. Selain itu, AIPA juga akan memberikan kalian rekomendasi setelah magang. Jadi setelah magang kalian akan mendapatkan rekomendasi kerja dari AIPA. Dan AIPA ini associated with ASEAN secara langsung. Jadi mereka bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi ke parlemen-parlemen yang ada di seluruh ASEAN. Yang berikutnya ada Global Organizations of Parliamentarians Against Corruption. Gue magang di sini September lalu 2018. Ini belum banyak yang kenal ya, GOPAC. Dan ini sebenarnya global organizations yang dimana itu melibatkan banyak parlemen-parlemen di seluruh dunia, yaitu di bawah naungan Badan Kerjasama Antar Parlemennya DPR RI. Nah, untuk GOPAC sendiri mereka memang fokusnya langsung mengarah ke corruptions ya. Jadi ketika kalian involved di GOPAC, maka kalian akan banyak mempelajari terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan korupsi di seluruh parlemen di seluruh dunia, dan kalian juga akan berkaitan dengan administrasi dari anggota-anggota GOPAC itu sendiri.
Untuk informasi aja, sekarang masih Pak Adli Sondo sebagai presiden global dari GoPack. Ya, informasi belakang. Dan ada yang keempat, kita langsung ke national level, itu ada Indonesia's House of Representatives. Ya, di DPR RI itu menyediakan tempat magang yang sangat-sangat banyak buat mahasiswa. Oke, jadi kalian bisa pilih tuh komisi berapa yang kalian mau, komisi 1 sampai 11. Jadi topik-topik tersendiri ya. Kalian sukanya di mana, ya udah langsung lamar ke komisi yang sesuai dengan topik yang kalian sukai. Selain itu kalian juga bisa di sekjennya, sekretari jenderal, dan bisa juga di badan kerjasama antar parlemen tadi. Nah, kalau di BKSAP-nya itu kalian nanti akan berhubungan dengan ada 4, ada bilateral, regional, terus ada internasional, dan ada 3 kali, cuman 3. Ya, jadi kalian akan bergerak di situ dan akan banyak mengurus berkaitan dengan intercooperations antara parlemen-parlemen di seluruh dunia. Begitu. Oh ya, untuk magang di DPR RI kalian langsung saja datang ke DPR mengajukan surat lamaran. Itu lebih efektif daripada kalian harus ngirim email. Tidak akan dinotis. Dan untuk yang kelima ini gue dapat rekomendasi dari kakak staf ahli di GoPack. Kalau kamu suka di development goals atau ya development program seperti itu, coba deh di Center of Indonesia Strategic Development Initiative. Nah, itu mereka organisasi ya think tank gitu dan bergerak dalam Sustainable Development Program. Cuman mereka ada fokusnya juga, yaitu ke health development. Jadi kalian ketika ada ketertarikan dalam hal kesehatan gitu, ya bisalah masuk ke Center of Indonesia Strategic Development Initiative. Tetapi nggak hanya ke kesehatan aja ya, mereka juga bergerak di beberapa SDGs lainnya juga, seperti contohnya di education dan lingkungan dan lain sebagainya. So, ya jangan takut untuk mencoba di CISD lah. Yang keenam ada The Jakarta Post. Jakarta Post kenapa sih gitu? Karena ini adalah salah satu media berbahasa Inggris, ya bisa dibilang terbaik di Indonesia. Karena kualifikasi untuk masuk Jakarta Post juga kalian sangat-sangat tinggi ya. Dan ketika kalian masuk ke situ, maka bahasa Inggris kalian akan sangat terasa sekali, karena kalian akan berurusan dengan banyak news dan akan membuat artikel dan lain sebagainya itu dalam bahasa Inggris gitu. Ya, mungkin saja juga nanti ketika kalian berkomunikasi dan lain sebagainya juga dalam bahasa Inggris dengan luar ya, external affairs. Jadi ketika kalian pengen banget sih jadi jurnalis, banyak tuh anak-anak HI yang beralih ke jurnalis gitu kan ya, Jakarta Post akan menjadi salah satu pilihan terbaik buat kalian. Selain menjaga public speaking, menjaga kestabilan dari your English proficiency. Terus yang ketujuh ada Foreign Policy Community Indonesia. Foreign Policy Community Indonesia dibangun atau didirikan oleh Pak Dino Patijalal, dan ini ya perkembangannya cukup pesat sekali ya. Kalau nggak salah bangunnya 2015, kalau nggak salah 2014-2015, tapi perkembangannya udah like wow banget. Dan ini involve anak-anak muda di seluruh Indonesia, karena FVCI juga punya cabang-cabang di beberapa universitas di Indonesia. Ya, aku belum tahu detail terkait dengan kalau magang di FVCI itu nanti kalian ngapain, tetapi ini akan lebih ke hubungan internasional banget gitu. Jadi coba saja di FVCI untuk meningkatkan kompetensi kalian dan juga wawasan dengan bagaimana decision making dan policy itu bergerak dalam lingkup internasional. Terus yang
itu ada Indonesia Peace and Security Center. Gue baru search tadi dan tertarik melihat namanya doang, Indonesia Peace and Security Center, dan itu ada di Jawa Barat, di Bogor. Kalau gue search barusan belum ada sih pengalaman orang yang cerita terkait dengan magang di situ. Tetapi kalian bisa coba ngajukan ke Human Resources-nya, siapa tahu mereka membuka lowongan magang ya, karena peace dan security itu salah satu topik yang nggak akan pernah mati deh. Jadi ketika kalian masuk ke situ, kalian akan digenjot banget terkait dengan peace and security. Terus untuk yang ke-9 itu ada International Criminal Police Organizations. Nah, untuk International Criminal Police Organizations ini kalian akan kerja kalian akan magang di sini nih, di Police Office di Jakarta Pusat. Itu kan ditempatkan di bagian protokol, kalian juga akan ditempatkan di bagian international affairs-nya, dan juga ada di international criminalnya, dan ada di international relations-nya. Jadi ketika kalian pilih magang di International Criminal Police Organizations, maka kalian akan ditempatkan di banyak divisi, dan itu kalian nanti akan di rolling setiap minggunya. Ya, belum tahu sih kira-kira gimana magang di sini, tetapi dari cerita teman-teman yang pernah magang di situ, mereka banyak dapat pengalaman, terutama yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan internasional. Ya, worth it lah untuk dicoba ya. Terus untuk yang ke-10 yang terakhir ini ada Indonesia Ministry Office. Ini sudah menjadi pilihan bisa dibilang pilihan terbanyak lah ya ketika kita berbicara dengan hubungan internasional gitu. Maka banyak anak-anak HI yang akan pilih di Kementerian Indonesia. Nah, kalau gue disuruh pilih mau di kementerian mana ya, tentu saja di Bappenas ya, karena itu bergerak dalam national development. Tetapi untuk pilihan lain, pingin juga coba di Kementerian Luar Negeri, pingin coba di Kementerian PUPR, karena itu mereka punya program yang sangat luar biasa. Ketika kita involve di situ, maka ya kita akan paham sekali tentang pembangunan di Indonesia. Terus jangan lupa coba juga di Kementerian Kesekretariatan Negara. Mereka buka magang setiap 6 bulan kalau nggak salah ya. Jadi sering banget mereka involve anak-anak mahasiswa untuk magang di Kemensetnek. Dan jangan lupa juga coba reach ke kementerian-kementerian lain yang tentunya sesuai dengan passions dan juga topik-topik yang kalian sukai ya. Ya, jadi itulah beberapa rekomendasi pilihan magang. Tapi sebagai salah satu masukan dari gua untuk kalian, tentukanlah pilihan magang yang memang didesain untuk membentuk karir kalian ke depannya. Widih, udah bagus gitu. Demikian dari gua, kalau ada salah kata ya dipahami saja, seperti yang gue bilang tadi di awal ya. Dan kalau ada rekomendasi lain tempat magang, silakan komen aja di bawah biar teman-teman yang lain bisa baca. Oke? Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel Sunshine Vlog. Sampai jumpa lagi di, ya mungkin aja ini nanti akan ada edisi yang kedua ya. Bye, thank you for watching.